Kalau mungkin ada yang bisa bawa DT, ada yang bisa bawa loader, ada yang bisa bawa Exa, ada yang bisa bawa grider, ada yang bisa bawa forklift, ada yang bisa welder. Itu sebenarnya kalau tidak ada ijazah, ada skill, silakan melamar. Itu diterima di loket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Kemarin itu sudah ada yang bertanya kepada saya kalau ijazah sarjana S1, apakah nanti saya akan diterima ketika melamar di PT IWIB? Oke, saya akan bahas informasi ini. Jadi yang sudah sempat saya katakan kemarin, kalau ijazah S1, S2, S3, S balak, S cukur, S lilin, S dawet, S cendol, S apa saja, sebenarnya itu bisa melamar pekerjaan di PT IWIB. Jadi untuk PT IWIB sendiri itu tidak pernah membeda-bedakan. Jangan lupa bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Dan seperti biasa, saya bakar satu supaya lebih semangat lagi saya sampaikan informasi untuk kalian semua. Oke. Terkait dengan ijazah sarjana, itu kan sudah sempat saya bahas, kalau tidak salah 6 bulan lalu di video saya. Jadi kemungkinan kalian itu agak terlambat untuk menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk kategori melamar di PT IWIB ini, sebenarnya semua ijazah itu bisa. Karena kemarin ada yang mengatakan kepada saya ini ijazah pertanian, apakah bisa masuk industri? Oke, saya bantu jelaskan di sini. Ijazah sarjana tidak ada pengalaman kerja, tetap masuk kategori non-skill. Jadi tidak perlu Anda resah dan gelisah saat mau melamar di PT IWIB. Tapi kalau Anda semua yang memiliki ijazah sarjana tetapi tidak ada pengalaman kerja atau skill yang dari luar Maluku Utara mau masuk kategori umum yaitu general worker, itu mohon maaf. Kalian perlu pindah berkas domisili ke Maluku Utara untuk bisa mendaftar general worker. Jadi general worker itu sempat banyak yang penasaran bertanya kepada saya, kerjanya itu apa Pak? Jadi GW ini kan sebenarnya banyak di PT IWIB. Jadi ada general worker umum, general worker tungku, ada general worker ya mungkin di Rotary dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak. Kategori general worker ini serba guna, serba bisa, kunci Inggris. Jadi mereka itu memiliki multi talenta yang bisa dipakai di mana saja. Yang namanya sudah bergabung di general worker harus siap saat ditempatkan di mana saja. Berbeda dengan kita yang mungkin mengambil training, setelah kita lulus kita tahu memang sudah di situ tempat kerja kita. Tapi ada beberapa orang juga kemarin yang sempat sudah lulus dari training welder, mereka itu tidak bekerja lagi sebagai welder. Mereka itu langsung dipindahkan menjadi seorang rigger. Itulah yang saya katakan kemarin. PT IWIB ini sebenarnya unik saat kalian yang mau melamar kerja di sini. Karena mereka akan menilai kalian. Jadi kemarin dari welder kemungkinan dinilai bagus. Bisa untuk menjadi seorang rigger. Ya dipindahkan ke rigger. Jadi tenang saja. Kalau sudah rezeki kita itu tidak akan tertukar dengan orang lain Pak. Begitu ya yang sering saya sampaikan untuk kalian semua. Jadi untuk kategori ijazah ini mau ijazah apa saja. Kalau ada skill itu silakan melamar. Yang tidak memiliki ijazah itu bisa kerja di PT IWIB. Tapi yang tidak ada ijazah wajib melampirkan pengalaman kerja. Minimal itu 1 tahun atau 2 tahun pengalaman kerja kalian. Kalau mungkin ada yang bisa bawa DT, ada yang bisa bawa loader, ada yang bisa bawa Exa, ada yang bisa bawa grider, ada yang bisa bawa forklift, ada yang bisa welder. Itu sebenarnya kalau tidak ada ijazah, PT IWIB tidak pernah membedakan. Mau ada ijazah atau tidak ada ijazah, ada skill, silakan melamar. Itu diterima di loket. Jadi ijazah dengan skill itu tetap skill yang dinomorsatukan. Jadi tidak perlu khawatir saat kalian yang tidak ada ijazah mau bergabung dengan PT IWIB. Jika kalian memiliki pengalaman kerja, lampirkan, segera mendaftar secara langsung di loket, atau kirimkan berkas lamaran kalian langsung di WhatsApp dan juga email staf HRD. Jadi untuk kategori
ijazah tadi saya rasa tidak ada pengaruhnya. Jadi untuk kategori ijazah ini, kalau kalian memiliki ijazah kategori mungkin sarjana pertambangan, itu saya bisa memberikan sedikit clue-nya untuk kalian. Rata-rata ijazah sarjana pertambangan itu kan sering dapat di surveyor atau mungkin di laboratorium dan lain sebagainya. Jadi untuk kategori sarjana, tapi kalau bukan sarjana pertambangan, harus mengikuti alur saat kalian yang mau melamar ke PT IWIB. Kalau sarjana informatika kemarin yang bertanya kepada saya di sistem maupun di jaringan, itu silahkan saja melamar. Jika memang dibutuhkan, pasti akan kalian dapatkan sesuai dengan minat lamaran kalian. Tapi kalau yang dibuka di loket sana tidak ada untuk IT, tidak ada untuk jaringan dan sistem, kalian perlu kirimkan berkas lamaran kalian melalui email saja. Karena kalau kalian sarjana informatika, tapi kalau di loket sana tidak dibuka untuk informatika, maka tidak akan diterima sesuai dengan minat lamaran kalian. Makanya saya katakan, kirim saja lewat email. Nanti kalau memang mereka butuhkan, akan mereka hubungi kepada kalian semua. Jadi kalian bisa paham sampai di sini apa yang sudah saya sampaikan. Untuk semua skill, untuk semua pengalaman, itu sebenarnya bisa masuk di PT IWIB, termasuk dengan ijazah tadi. Jadi untuk kalian yang mungkin memiliki apa yang sudah saya sebutkan tadi, tidak perlu kalian ragu untuk melamar di PT IWIB. Jadi untuk kategori yang mau melamar general worker, sekali lagi saya katakan, general worker itu ada banyak yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi silakan saja kalian tentukan minat lamaran kalian. Yang tidak ada pengalaman kerja tapi memiliki ijazah sarjana, ya otomatis kalian harus masuk ke dalam kategori non-skill. Itu ke depan kalau memang kinerja kalian bagus di lapangan, tetap nanti akan diprioritaskan. Sudah banyak yang terbukti Pak, memiliki ijazah sarjana masuk kategori non-skill tadi atau general worker, itu ke depan mereka akan mengadakan penilaian di lapangan. Jadi tenang saja, kalau mereka merasa kalian itu layak untuk pindah ke tempat yang ini, maka akan segera dipindahkan. Banyak sekali itu ijazah sarjana masuk ke dalam kategori general worker karena tidak memiliki pengalaman kerja. Mau sarjana apa saja, mau keahlian apa saja, segera mendaftar di PT IWIB. Siapa tahu saja yang sudah saya katakan tadi, rezeki kita itu sudah diatur. Ini adalah informasi terakhir yang sudah bertanya kepada saya, apakah kalau kita tidak ada SIM B2 umum, kita bisa melamar mengikuti training di PT IWIB? Saya katakan tidak bisa Pak. Untuk kategori tidak ada SIM mau ikut training ataupun skill, itu tetap tidak bisa melamar di PT IWIB. Terkecuali kalau kalian ada kimper, ada SIO, itu bisa walaupun tidak ada SIM. Kalian lampirkan saja SIO atau kimper. Kalau nanti diterima oleh PT IWIB, maka akan dibuatkan SIM kalian. Dengan catatan akan diadakan pemotongan gaji. Itu nanti diminta persetujuan dari Anda. Kalau Anda mau ya silakan bergabung di PT IWIB. Kalau tidak mau silakan pulang kampung. Karena Anda kan tidak ada SIM. Yang perlu saya katakan kemarin, untuk training tidak menggunakan SIM itu hanya program dari PT IWIB. Kemungkinan besar bekerja sama dengan pemerintah Maluku Utara atau pemerintah daerah Halmahera Tengah ini untuk membantu putra daerah yang tidak ada SIM untuk mengikuti pelatihan di PT IWIB. Ada yang tanya juga kapan Pak untuk program itu dibuka lagi. Untuk program itu dibuka lagi, pastikan kalian itu selalu update tentang informasi yang saya berikan. Jadi kalian perlu subscribe ke channel YouTube saya. Nanti setiap updatean saya akan berikan kepada kalian semua. Karena informasi dari lowongan kerja di PT IWIB itu selalu saya pantau setiap hari. Jadi kalau memang ada informasi perubahan, maka saya akan berikan kepada kalian semua. Karena di PT IWIB ini, informasinya satu hari, itu mungkin besok sudah berubah lagi. Contoh nih, kemarin ada dibuka EXA, ada dibuka loader, ada dibuka DT. Tiba-tiba besok hari atau lusa, itu sudah tidak ada lagi. Itu yang saya katakan kuota. Kuota itu adalah kebutuhan kerja. Jadi kalau ada penerimaan training EXA, mungkin 50 orang kemarin yang saya lihat, itu langsung besoknya sudah tidak ada. Karena kenapa? Karena hari ini sudah ditemukan 50 orang untuk mengikuti training EXA. Makanya untuk informasi besok, mereka sudah hapus di papan informasi PT IWIB. Jadi untuk kategori lowongan pekerjaan di PT IWIB itu selalu ada perubahan setiap hari. Jadi ada kemarin juga membuka kategori GW Rotari, itu training.
Jadi untuk kategori Rotary, ini banyak sekali kemarin yang tidak mau mendaftar. Kenapa mereka tidak mau mendaftar? Karena melihat itu adalah kategori training. Trainingnya itu 1 tahun. Dan mereka bertanya kepada saya, Pak, apakah kalau kita masuk ke dalam kategori training Rotary, itu kita sudah digaji? Oke, informasi tersebut jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti saya akan bahas di video saya yang berikut. Sampai ketemu, salam dan sampai jumpa. Bye-bye.